Halo, jumpa lagi dengan saya Yohanes, masih di kuliah getaran mekanik. Dengan topik bahasan adalah respon dari sistem getaran teredam yang diganggu dari luar. Topik bahasan kali ini adalah gangguan yang berasal dari base motion, di mana sistem getaran tidak diganggu oleh gaya, tetapi oleh displacement dan velocity yang diakibatkan oleh gerakan pondasi atau landasan. Sistem getaran dengan gangguan base motion, model matematiknya ditunjukkan oleh gambar sebelah kiri. Di sini, massa tidak mengalami gangguan dari luar. Namun, sebagai gantinya, pondasi penopang komponen pegas dan damper tidak diam, melainkan bergerak dengan pola sinusoidal. Model matematik seperti ini biasa digunakan untuk memodelkan getaran pada kendaraan yang sedang melintas pada lintasan yang bergelombang. Meskipun tidak ada gaya pengganggu yang bekerja pada kendaraan, namun getaran pada base ini atau base motion ini akan sampai dan dirasakan oleh penumpang yang ada di dalam kendaraan. Sehingga di sini terjadi transfer perpindahan atau transfer motion dari base ke penumpang. Sekarang perhatikanlah free body diagram untuk sistem getaran seperti yang ditunjukkan pada gambar sebelah kanan. Tidak ada gaya luar yang bekerja, tapi pada komponen pegas dan damper ada modifikasi gerakan, di mana perpindahannya tidak sama dengan perpindahan massa, melainkan ada kompensasi perpindahan Y dan Y dot sebagai akibat dari gerakan landasannya. Sebagaimana bisa dilihat dari free body diagram, gerakan komponen spring dan peredam berbeda dengan gerakan massa. Gerakan pada komponen pegas dan damper dipengaruhi oleh base motion Y. Tentu saja ini akan berpengaruh pada equation of motion dari sistem. Komponen Y yang bekerja pada spring dan damper dapat dianggap sebagai gaya eksternal sehingga bisa dipindah ruaskan ke sebelah kanan. Sehingga pengaruh dari base motion Y ini bisa dianggap sebagai gaya dari luar. Dan ketika base ini bergerak dengan pola sinusoidal, maka seakan-akan muncullah gaya gangguan sinusoidal pula dengan amplitudo A, frekuensi omega, dan jeda antara Y terhadap Y dot adalah alfa. Respon steady state mengikuti pola gangguannya. Jika gangguan berpola sinusoidal, maka respon steady state juga akan memiliki pola sinusoidal dengan frekuensi yang sama. Kemunculan respon ini mungkin akan memiliki jeda terhadap gangguan dengan beda fase sebesar pi. Sedangkan amplitudo respon ini bisa dicari dari displacement transmissibility, seperti yang ditunjukkan pada persamaan di slide. Displacement transmissibility adalah seberapa besar nilai displacement gangguan dari base motion Y yang ditransmisikan atau dirubah menjadi respon gerakan massa X. Nilai dari displacement transmissibility ini dipengaruhi oleh damping ratio dan rasio frekuensi antara frekuensi gangguan terhadap frekuensi natural sistem. Displacement transmissibility ini bisa dituliskan dalam bentuk frekuensi respons. Sedangkan sudut fase bisa diperoleh dari hubungan sistem getaran, yang nilainya sangat bergantung pada damping rasio dan rasio frekuensi antara pengganggu dengan frekuensi natural. Pada slide ini ditunjukkan dua grafik. Yang pertama sebelah kiri adalah grafik displacement transmissibility dan grafik sebelah kanan adalah grafik untuk phase angle atau sudut fase. Kedua kurva tersebut dipengaruhi oleh frekuensi rasio. Pada grafik displacement transmissibility, keberadaan damping
sangat efektif untuk meredam getaran di area sekitar resonansi. Namun, damping tidak berpengaruh sama sekali pada sistem dan responnya ketika frekuensi rasio gangguan terhadap frekuensi natural sebesar akar 2. Ketika frekuensi rasio sangat kecil mendekati 0, maka amplitudo respon X akan bernilai sama besar dengan amplitudo gangguan Y. Contohnya, jika kita mengendarai sepeda motor atau mobil dengan sangat pelan, maka massa yang berada di dalam mobil atau kendaraan tersebut akan mengalami displacement atau perpindahan sama dengan gelombang jalan. Jika jalan bergelombang dengan amplitudo 5 mm, maka penumpang juga akan mengalami respon getaran 5 mm. Sebaliknya, jika frekuensi rasio antara pengganggu terhadap frekuensi natural bertambah besar mendekati tak hingga, maka nilai respon atau amplitudo respon X akan semakin mengecil mendekati 0. Contohnya, jika kita melalui lintasan yang bergelombang, kemudian kita memacu kendaraan dengan kecepatan sangat tinggi, jauh melebihi frekuensi natural dari kendaraan kita, maka kita yang berada di atas kendaraan mungkin hampir tidak merasakan gangguan dari jalan. Seakan-akan berjalan pada permukaan yang halus. Hal ini bisa kita amati kalau kita melintas dengan kencang di jalan bebas hambatan. Meskipun jalan tersebut memiliki gelombang yang membantu penumpang agar tidak mengantuk, namun kalau kita melaju dengan kecepatan tinggi, misalkan di atas 100, maka keberadaan gelombang jalan tersebut hampir tidak terasa bagi penumpang. Berikutnya, jeda antara respon yang dialami oleh massa terhadap gangguan jalan atau lintasan disajikan pada grafik sebelah kanan dan direpresentasikan sebagai sudut fase. Saat frekuensi rasio kurang dari frekuensi natural atau kurang dari resonansi, maka jeda antara respon getaran massa terhadap pengganggunya hampir tidak terasa. Nilainya sangat kecil. Dan keberadaan damping tidak banyak berpengaruh pada jeda antara respon terhadap gangguan. Namun jeda ini akan sangat terasa ketika frekuensi gangguan lebih besar dari frekuensi natural atau ketika frekuensi rasionya lebih tinggi dari resonansi. Dan pada kondisi ini, keberadaan damping sangat signifikan pengaruhnya terhadap besarnya jeda antara respon terhadap pengganggunya. Transmisi gerakan dari landasan ke massa sistem getaran juga akan mengakibatkan transmisi gaya. Percepatan dari massa getaran akan mengakibatkan gaya inersia. Gaya inersia ini kemudian ditransmisikan ke landasan melalui komponen getaran lainnya yaitu pegas dan peredam. Besarnya gaya yang ditransmisikan oleh massa sistem ke landasan sangat bergantung pada besarnya rasio frekuensi gangguan terhadap frekuensi natural. Selain itu, besarnya gaya transmisi ini juga ditentukan oleh konstanta pegas dan amplitudo gangguan dari landasan. Seperti yang ditunjukkan pada persamaan berikut. Grafik yang kita lihat ini adalah force transmissibility yang dipengaruhi oleh frekuensi rasio. Dapat kita lihat di sini bahwasanya damping sangat efektif untuk meredam atau mengurangi besarnya gaya yang ditransmisikan dari massa yang bergetar ke landasan atau penopangnya. Bahkan, nilai damping yang kecil sekalipun, misalkan damping rasio 0,2, sudah cukup efektif untuk meredam transmisi gaya ini. Memasang peredam yang terlalu kecil atau bahkan tidak memasang peredam pada struktur bisa mengakibatkan gaya transmisi yang lebih besar
Dan ini sangat berbahaya karena bisa merusak sistem. Yang rusak bisa pondasinya, atau komponen bekasnya, ataupun massa yang bergetar itu sendiri. Pada frekuensi rasio di bawah resonansi, pengaruh damping tidak terlalu signifikan. Meskipun demikian, damping yang lebih besar akan memiliki atau akan mengurangi transmisi gaya dengan lebih efektif. Gaya yang ditransmisikan akan lebih kecil jika dampingnya lebih besar. Namun sebaliknya, ketika frekuensi rasio bertambah besar, damping ini justru akan kurang menguntungkan bagi sistem, karena bertambah besarnya damping akan memperbesar gaya transmisi jika frekuensi gangguannya dinaikkan melebihi batas resonansinya. Bahkan bisa kita lihat di sini, untuk damping rasio sama dengan 1, yaitu ketika sistem dalam kondisi critically damped, meskipun kita tahu itu bagus, karena akan mencapai kestabilan lebih cepat, namun pada frekuensi rasio yang lebih tinggi dari akar 2, maka damping rasio sama dengan 1 memiliki atau menginduksi gaya transmisi yang paling besar dan akan bertambah secara linier dengan bertambahnya frekuensi gangguan. Hal ini tentu tidak menguntungkan, sehingga untuk kondisi di mana frekuensi gangguannya itu sering berada di atas frekuensi resonansi, memilih damping rasio sama dengan 1 atau critically damped, itu pilihan yang kurang tepat dari sisi besarnya gaya yang ditransmisikan, karena akan menyebabkan kerusakan pada sistem. Misalkan pada kendaraan, jika dirancang sistem getarannya atau sistem suspensinya memiliki damping rasio sama dengan 1, maka mungkin kenyamanan akan diterima atau dirasakan oleh penumpang, karena sistem akan lebih cepat untuk mencapai titik keseimbangannya, jadi merasa seakan-akan tidak bergetar tanpa osilasi. Namun, ketika melaju dengan kecepatan yang tinggi, melebihi batas frekuensi naturalnya, maka yang terjadi adalah beban yang diterima oleh sistem suspensi, oleh ban, oleh penopang sistem suspensi pada sasis, itu sangat besar. Jadi sangat besar dan membahayakan, dan bisa berakibat pada kerusakan. Tentu saja ini hal yang tidak diharapkan. Mungkin karena itu, kendaraan tidak dirancang memiliki sistem suspensi dengan kriteria critically damped. Mungkin underdamped lebih aman bagi kendaraan. Apalagi untuk jenis kendaraan yang beroperasi dengan kecepatan tinggi seperti kendaraan sport. Selain displacement transmissibility, force transmissibility, salah satu faktor penting lainnya yang harus diperhatikan saat menganalisa sistem dengan gangguan phase motion adalah relative motion. Mengapa? Grafik berikut menunjukkan relative motion, perbandingan antara panjang langkah dari komponen damper dan spring terhadap amplitudo gangguan pada lintasan yang dipengaruhi oleh frekuensi rasio, yaitu rasio antara frekuensi pengganggu terhadap frekuensi natural. Kita bisa lihat di sini untuk frekuensi di bawah resonansi, maka nilai relative motion ini nilainya sangat kecil sekali,
sehingga stroke yang terjadi pada komponen getaran, pada spring dan damper juga akan pendek. Namun, stroke ini akan bertambah dengan besar sekali ketika mendekati frekuensi resonansi. Nah, di sini mulai terlihat perannya damper. Jadi kalau sistem memiliki nilai damping yang cukup besar, namun tidak terlalu besar, tidak sampai critically damped, itu sangat efektif untuk meredam panjang langkah stroke ini. Bahkan untuk peredam yang kecil sekalipun, dia akan efektif untuk meredam panjangnya relative motion ini atau stroke ini. Dan tentu saja dengan bertambah besarnya damping, nilai redaman ini pun akan bertambah besar. Namun untuk frekuensi rasio yang lebih tinggi, ketika kendaraan dipacu dengan kecepatan tinggi, sehingga frekuensi lintasannya berada jauh di atas frekuensi resonansinya, ternyata damping tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap relative motion ini. Nilai stroke-nya akan berada mendekati nilai 1. Relative motion-nya mendekati nilai 1. Artinya, panjang stroke-nya akan sama dengan amplitudo dari lintasannya yang mengganggunya. Maka, kita sudah bisa memprediksi kalau sepeda motor dipacu maksimum hingga 100-110, maka akan bisa dibayangkan berapa stroke yang akan terjadi pada komponen spring dan dampernya. Dan ini akan membantu kita kalau ingin melakukan modifikasi sistem suspensi pada sepeda motor atau bahkan mobil. Nah, kita bisa menggunakan pengetahuan dari base motion ini untuk keperluan-keperluan praktis yang sederhana, misalkan modifikasi kendaraan, modifikasi sistem yang bergetar, dengan memanfaatkan fakta-fakta yang disajikan di dalam grafik-grafik yang sudah kita bahas di sini. Nah, untuk memperjelas penerapan konsep dari apa yang sudah kita bahas di materi ini, silakan cek dan ikuti tutorial yang disediakan di channel ini.